Di sebuah desa kecil yang sunyi, hidup seorang bocah bernama Azzam yang mampu menghafal Al-Quran tanpa pernah belajar secara formal. Keajaiban ini membuat seluruh desa gempar, hingga para ulama pun datang untuk menguji kebenarannya. Siapakah sosok berjubah putih yang hadir dalam mimpi Azzam, dan bagaimana ia mampu menginspirasi perubahan besar di sekitarnya? Masya Allah, kisah ini penuh pelajaran yang menyentuh hati dan bukti kebesaran Allah yang tak terbantahkan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah lainnya. Semoga setiap klik subscribe yang Anda berikan mendatangkan pahala berlipat, rezeki yang lancar, hidayah yang tak terputus, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Yuk, mari kita simak cerita selengkapnya. Di sebuah desa kecil bernama Karangjati, di kaki pegunungan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang bocah bernama Azzam. Desa itu sunyi, hanya ditemani suara angin yang bermain di antara dedaunan dan gemericik air sungai yang mengalir jernih. Azzam adalah anak ketiga dari pasangan petani sederhana, Pak Hasan dan Bu Siti. Meski usianya baru 7 tahun, Azzam terlihat berbeda dari anak-anak seusianya. Ia lebih suka duduk di bawah pohon mangga tua di belakang rumah, memandangi langit senja, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Azzam, ayo masuk, nak. Udara mulai dingin, panggil Bu Siti suatu sore. Namun, Azzam tak bergeming. Mata kecilnya tetap terpaku pada langit jingga yang perlahan berubah gelap. Ibunya tak bisa memahami kebiasaan aneh Azzam, tetapi ia membiarkannya, berharap mungkin itu hanya fase yang akan berlalu. Anak ini seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa diungkapkan, pikir Bu Siti sambil memandang dari jauh. Meski pendiam, Azzam memiliki pesona yang sulit dijelaskan. Setiap kali ia tersenyum, orang-orang di sekitarnya merasa damai. Tetangga-tetangga sering memperhatikan anak itu berjalan sendiri di pematang sawah. Langkahnya kecil tetapi penuh keyakinan. Azzam itu anak spesial, kata seorang tetangga pada suatu hari. Lihatlah cara dia memandang, seperti tahu lebih banyak daripada kita semua. Tetapi bagi Pak Hasan, itu hanya cerita. Yang ia tahu, Azzam adalah anak biasa yang masih suka bermain lumpur dan memanjat pohon. Namun, ada satu hal yang membuat Azzam unik. Ia sering berbicara dalam tidurnya, melafalkan kata-kata yang tak dimengerti oleh keluarganya. Bu Siti pernah mendengar suara pelan dari kamar Azzam suatu malam. Ketika didekati, ia mendengar anaknya mengucapkan sesuatu dengan nada penuh ketenangan. Apa itu? Gumam Bu Siti. Ia tak tahu bahwa kata-kata itu adalah ayat-ayat Al-Quran, yang nantinya akan mengubah hidup mereka. Di sekolah, Azzam bukanlah anak yang menonjol. Ia tidak pandai berhitung atau menulis, bahkan sering diejek karena lamban memahami pelajaran. Azzam bodoh, Azzam lambat, teriak teman-temannya. Azzam hanya menunduk, menerima ejekan tanpa membela diri. Tetapi ada satu momen yang membuat para guru tertegun. Saat pelajaran agama, Azzam mampu menghafal doa-doa panjang yang baru sekali diajarkan. Dari mana anak ini belajar? Pikir Pak Ustaz, guru agamanya, dengan heran. Bu Siti sering bertanya-tanya dalam hatinya, apakah aku telah gagal menjadi ibu? Mengapa Azzam begitu berbeda? Ia merasa bersalah karena tidak mampu memberikan pendidikan terbaik untuk anaknya. Tetapi di balik semua itu, ia mencintai Azzam dengan sepenuh hati. Setiap malam, ia mendoakan anaknya dengan linangan air mata. Ya Allah, jadikan anakku orang yang berguna, meskipun aku tak mampu memberinya banyak, bisiknya penuh harap. Azzam sendiri tak pernah mengeluhkan hidupnya. Ia menerima semuanya dengan tenang. Setiap sore, setelah membantu orang tuanya di ladang, ia kembali ke tempat favoritnya di bawah pohon mangga. Di sana, ia menutup matanya, mendengar suara angin, dan merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Aku merasa Allah sedang berbicara padaku di sini, katanya suatu kali kepada ibunya. Bu Siti hanya tersenyum kecil, mengira itu hanyalah imajinasi anak kecil. Namun, Azzam bukanlah anak biasa. Di balik sikapnya yang pendiam dan sering dianggap aneh, ada sesuatu yang menunggu untuk terungkap. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya, keluarganya, bahkan seluruh desa. Sebuah kisah yang dimulai dari keheningan, dan berakhir dengan takjub yang tak terlukiskan. Malam itu, udara dingin menyelimuti desa Karangjati. Angin berbisik lembut, membawa aroma tanah basah selepas hujan sore. Di dapur kecil yang sederhana,
Bu Siti sedang menyiapkan makan malam. Lampu minyak menyala redup, menemani keheningan rumah. Azam duduk di sudut ruangan, memainkan biji-bijian padi yang dibawanya dari ladang. Tidak ada yang aneh malam itu, hingga tiba-tiba Azam mulai bersenandung pelan, melantunkan sesuatu yang tak pernah didengar ibunya sebelumnya. Suara itu begitu merdu, lembut seperti aliran sungai yang menenangkan. Bu Siti menghentikan pekerjaannya, menoleh ke arah Azam. Ia tertegun saat mendengar anaknya melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan tartil yang sempurna. Mata Bu Siti membelalak. "Azam, apa yang kamu baca?" tanyanya dengan suara gemetar. Azam menoleh. Wajahnya polos seperti biasa. Ini suara yang aku dengar dalam mimpiku, Bu," jawabnya. Bu Siti merasakan bulu kuduknya meremang. Ia mendekati Azam, berlutut di hadapannya. "Suara dalam mimpimu? Apa maksudmu, Nak?" tanya Bu Siti lagi, kali ini dengan nada yang lebih serius. Azam mengangguk pelan. "Setiap malam, aku bertemu seorang pria berjubah putih. Dia mengajarkan aku membaca ini," katanya sambil menunjuk Al-Quran yang diletakkan di meja. Bu Siti tercekat. Al-Quran itu bahkan belum pernah dibuka oleh Azam sebelumnya. Pak Hasan yang baru saja masuk rumah dari surau pun mendengar percakapan itu. Ia berdiri di pintu, terdiam menyaksikan anaknya membaca ayat demi ayat dengan lancar. "Mustahil dia belum pernah belajar," gumam Pak Hasan. Dengan langkah berat, ia mendekati mereka. "Azam, dari mana kamu tahu bacaan itu?" tanyanya dengan suara berat. Namun, Azam hanya menggeleng dan mengulang jawaban sebelumnya. Keesokan harinya, kabar tentang Azam cepat menyebar ke tetangga-tetangga. Beberapa datang ke rumah untuk mendengar sendiri kemampuan anak itu. Dengan penuh rasa ingin tahu, mereka meminta Azam membaca berbagai surah yang mereka sebutkan secara acak. Dan tanpa ragu, Azam melafalkannya dengan sempurna. Mulut para tetangga menganga tak percaya. "Ini bukan hal biasa. Ini karunia Allah," ucap salah satu dari mereka. Namun, keajaiban ini juga menimbulkan kebingungan di hati kedua orang tua Azam. Bu Siti merasa cemas, takut jika ini akan menjadi beban bagi anaknya. "Pak, kenapa harus Azam? Dia masih kecil. Bagaimana jika ini malah membuatnya kesulitan?" tanya Bu Siti dengan mata berkaca-kaca. Pak Hasan hanya menghela napas panjang. "Allah punya rencana, Bu. Kita hanya perlu menjaga dia," jawabnya sambil menatap Azam yang duduk tenang di sudut rumah, membaca Al-Quran. Malam itu, Bu Siti tak bisa tidur. Ia terus memikirkan apa yang telah terjadi. "Ya Allah, jika ini adalah amanah MU, maka kuatkan kami untuk menjaganya," doa Bu Siti dalam isaknya. Sementara itu, di kamarnya, Azam kembali bermimpi tentang pria berjubah putih yang sama. Kali ini, pria itu berkata padanya, "Bacalah dengan hatimu, Nak. Allah akan menjagamu." Saat terbangun, Azam merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Hari-hari berikutnya, kemampuan Azam semakin menakjubkan. Ia bisa menghafal surah panjang hanya dengan sekali mendengarkan. Keajaiban ini membuat banyak orang datang dari desa-desa lain untuk melihat langsung bocah yang disebut sebagai anak yang diberkahi. Namun, bagi Azam, semua itu hanyalah hal biasa. "Aku hanya membaca apa yang diajarkan," ucapnya polos. Tetapi dunia di sekitarnya tahu, Azam adalah bukti kebesaran Allah yang tak terbantahkan. Berita tentang keajaiban Azam menyebar dengan cepat. Desa kecil Karangjati yang biasanya tenang, kini dipenuhi bisik-bisik kagum dari para penduduk. "Bocah itu luar biasa," kata seorang lelaki tua di warung kopi. "Masa kecil begitu sudah hafal Al-Quran? Bagaimana mungkin?" Suara-suara kekaguman itu akhirnya sampai ke telinga seorang ulama terkemuka, Kiai Hadi, yang memimpin sebuah pesantren di kota terdekat. Penasaran, Kiai Hadi memutuskan untuk mengunjungi keluarga Azam, membawa beberapa muridnya untuk menyaksikan keajaiban itu secara langsung. Hari yang dinanti tiba. Di rumah kecil Azam, keluarga Hasan menyambut kehadiran Kiai Hadi dengan penuh rasa hormat. Pak Hasan tampak gugup, sementara Bu Siti terus memegangi tangan Azam, seolah ingin melindunginya. "Anak ini benar-benar anugerah Allah. Kami hanya ingin memastikan apa yang kami dengar itu benar," ujar Kiai Hadi dengan senyum ramah. Suara tenangnya sedikit menenangkan kegelisahan Bu Siti. Azam diminta duduk di tengah ruangan.
Kiai Hadi membuka mushaf Al-Quran yang dibawanya, lalu menyebutkan ayat-ayat dari berbagai surah, meminta Azzam melanjutkannya. Dengan suara lembut dan tartil yang sempurna, Azzam melafalkan ayat-ayat itu tanpa kesalahan sedikit pun. Setiap bacaan keluar dari mulutnya seperti aliran sungai yang jernih, mengalun merdu memenuhi ruangan. Para murid Kiai Hadi terdiam, sementara sang Kiai sendiri tampak menunduk, kedua matanya memerah, tak kuasa menahan air mata. "Azzam, dari mana kamu belajar semua ini?" tanya Kiai Hadi akhirnya, suaranya sedikit bergetar. Azzam mengangkat wajahnya yang polos. "Saya tidak belajar, Kiai. Saya hanya membaca seperti yang diajarkan oleh pria berjubah putih dalam mimpi saya," jawabnya dengan tenang. Jawaban itu membuat Kiai Hadi tertegun. Ia memandang Azzam dengan tatapan penuh kekaguman sekaligus rasa syukur. "Ini adalah tanda dari Allah. Anak ini adalah amanah yang harus dijaga," ujarnya pelan. Namun, tidak semua orang menerima keajaiban Azzam dengan mudah. Beberapa orang yang hadir mulai berbisik-bisik, mempertanyakan apakah ini benar-benar mukjizat atau sekadar kebetulan. Salah satu murid Kiai Hadi, yang terkenal kritis, mencoba menguji Azzam dengan menyebutkan potongan ayat yang jarang dikenal. Dengan ketenangan luar biasa, Azzam melanjutkan ayat itu hingga selesai. Ujiannya berulang-ulang, namun hasilnya tetap sama, sempurna. Kejadian itu membuat suasana berubah menjadi penuh haru. Beberapa orang meneteskan air mata, menyadari betapa besar kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kita sedang menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi," kata seorang lelaki tua dengan suara bergetar. "Bocah ini adalah bukti nyata bahwa Allah Maha Kuasa." Bu Siti yang duduk di sudut ruangan hanya bisa terisak, memeluk Pak Hasan yang juga menunduk penuh syukur. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Kiai Hadi memberikan pesan kepada keluarga Azzam. "Pak Hasan, Bu Siti, jagalah anak ini seperti menjaga permata. Karunia seperti ini tidak datang dua kali. Berikan dia bimbingan, dan pastikan ia tumbuh dengan cinta kepada Al-Quran." Pak Hasan mengangguk penuh keyakinan, sementara Bu Siti memandang putranya dengan mata yang berkaca-kaca. Namun, di hati Azzam, semuanya terasa biasa saja. Baginya, membaca Al-Quran adalah sesuatu yang alami, seperti bernafas. "Aku hanya membaca apa yang diajarkan," kata Azzam dengan senyum polos. Tetapi bagi orang-orang di sekitarnya, Azzam adalah bukti nyata kebesaran Allah yang sedang ditunjukkan kepada dunia. Keajaiban yang hadir untuk mengingatkan bahwa rahmat Allah tak terbatas, dan bisa diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Sejak malam di mana Azzam diuji oleh Kiai Hadi, kehidupan desa Karangjati tidak lagi sama. Nama Azzam menjadi buah bibir, bukan hanya di desanya, tetapi juga di desa-desa sekitarnya. Orang-orang berdatangan ke rumah kecil keluarga Hasan, berharap bisa melihat dan mendengar sendiri keajaiban hafalan bocah berusia 7 tahun itu. "Masya Allah, suaranya seperti menembus hati," ujar seorang ibu yang datang dari desa sebelah, sambil menyeka air mata yang mengalir deras. Setiap kali Azzam melantunkan ayat-ayat Al-Quran, suasana menjadi hening. Bahkan, orang-orang yang awalnya tidak begitu peduli dengan agama, kini sering terlihat duduk mendengarkan bacaan Azzam di beranda rumahnya. Anak-anak kecil yang sebelumnya lebih suka bermain, mulai ikut mengaji. "Aku ingin seperti Azzam," kata seorang bocah laki-laki kepada ibunya. Ucapan polos itu membuat banyak orang tua tersadar akan pentingnya mengenalkan Al-Quran kepada anak-anak mereka. Namun, perhatian yang luar biasa itu mulai membuat Bu Siti cemas. "Pak, apa ini tidak terlalu berat untuk Azzam? Dia masih kecil," ujarnya suatu malam sambil menatap Azzam yang tertidur lelap. Pak Hasan menghela napas panjang. "Saya juga khawatir, Bu. Tapi ini amanah Allah. Kita hanya bisa menjaga dan mendampingi dia," jawabnya dengan suara pelan. Meski mencoba terlihat tegar, Pak Hasan tahu bahwa perhatian ini adalah beban yang tidak ringan untuk keluarganya. Keajaiban Azzam juga mulai menarik perhatian media. Suatu pagi, seorang wartawan datang ke rumah mereka, ingin membuat liputan tentang bocah ajaib itu. Pak Hasan, yang tidak terbiasa dengan hal seperti ini, tampak bingung harus bersikap bagaimana. "Kami hanya keluarga sederhana, Pak. Azzam juga hanya anak biasa," katanya berusaha rendah hati. Namun, wartawan itu tidak menyerah. Ia ingin menunjukkan keajaiban Azzam kepada dunia, agar lebih banyak orang yang terinspirasi.
Di tengah perhatian yang terus meningkat, Azam tetap menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia membantu ayahnya di sawah, bermain di bawah pohon mangga, dan melantunkan ayat-ayat Al-Quran seperti biasa. Aku tidak melakukan apa-apa, Bu. Aku hanya membaca apa yang sudah diajarkan, katanya setiap kali ibunya bertanya apakah ia lelah. Jawaban polos itu membuat Bu Siti tersenyum kecil, meski hatinya tetap dipenuhi kegelisahan. Namun, perubahan besar tidak hanya terjadi pada orang-orang di sekitar Azam, tetapi juga pada keluarga Hasan sendiri. Pak Hasan yang sebelumnya hanya pergi ke surau pada hari Jumat, kini menjadi jamaah rutin. Bu Siti, yang dulu sibuk dengan urusan rumah tangga, mulai meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Jika anak sekecil Azam bisa mencintai Al-Quran, mengapa kita tidak? Katanya pada Pak Hasan suatu malam. Kata-kata itu menjadi semangat baru bagi mereka. Di desa, masjid yang sebelumnya sepi mulai ramai. Orang-orang yang dulu jarang melangkahkan kaki ke masjid kini berdatangan untuk sholat berjamaah dan mendengarkan kajian. Semua ini terjadi karena satu anak kecil yang, dengan karunia Allah, menghidupkan kembali cinta kepada Al-Quran di hati banyak orang. Azam, dengan polosnya, menjadi pusat perubahan yang begitu besar. Allah mengutus anak ini untuk mengingatkan kita, ujar Kiai Hadi dalam sebuah ceramah di masjid desa. Keajaiban ini bukan untuk dipertanyakan, tetapi untuk direnungkan. Apakah kita sudah mencintai Al-Quran sebagaimana anak ini mencintainya? Pertanyaan itu menggema di hati setiap orang yang mendengarnya. Azam, meski kecil dan sederhana, telah menjadi bukti nyata bagaimana Al-Quran bisa mengubah dunia. Malam itu, hujan deras mengguyur desa Karangjati. Di dalam rumah kecilnya, Azam duduk di samping jendela, memandangi butir-butir hujan yang turun seperti berlomba-lomba menyentuh bumi. Bu, kenapa hujan turun terus-menerus? Tanyanya dengan polos. Bu Siti, yang sedang menyiapkan makan malam, hanya tersenyum. Allah menurunkan hujan agar kita semua bisa hidup. Nah, sama seperti Allah memberimu kemampuan membaca Al-Quran, jawabnya lembut. Azam mengangguk kecil, meski dalam hatinya ia masih sering bertanya, mengapa aku? Hari-hari berlalu, dan keajaiban Azam terus menjadi perbincangan. Suatu sore, seorang tamu tak terduga datang ke rumah mereka. Ia adalah seorang ulama besar dari kota, yang mendengar kabar tentang bocah ajaib itu. Ulama tersebut, dengan pakaian sederhana dan senyum penuh wibawa, meminta izin untuk berbicara langsung dengan Azam. Bolehkan saya mendengar bacaan Al-Quran darimu, Nak? Tanyanya lembut. Azam mengangguk, lalu mulai melantunkan surah Ar-Rahman. Suasana berubah hening. Setiap kata yang keluar dari mulut Azam seolah memiliki kekuatan yang menembus hati. Mata ulama itu berkaca-kaca. Ini adalah keajaiban yang tak terbantahkan, ucapnya setelah Azam selesai. Hafalan ini bukan hanya tentang kemampuan, tetapi tentang hubungan yang mendalam dengan Sang Pencipta. Kata-kata itu membuat Pak Hasan dan Bu Siti terdiam, menyadari betapa besar tanggung jawab yang mereka emban. Namun, di balik keajaiban itu, ujian mulai datang silih berganti. Sebagian orang mulai meragukan keaslian kemampuan Azam. Mungkin dia hanya menghafal dari seseorang yang kita tidak tahu, ujar seorang pria dari desa lain. Bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa hafal tanpa belajar? Tuduhan-tuduhan itu mulai menyebar, membuat keluarga Hasan semakin khawatir. Pak, bagaimana jika ini justru membuat orang membenci kita? Tanya Bu Siti dengan suara gemetar. Pak Hasan tetap berusaha tenang. Kita tidak perlu membuktikan apa-apa kepada manusia, Bu. Yang penting, kita yakin ini adalah amanah dari Allah, jawabnya. Meski berkata demikian, Pak Hasan tahu bahwa tekanan ini adalah ujian yang berat bagi keluarganya. Di tengah kegalauan itu, Azam tetap menjalani harinya dengan damai, tanpa terganggu oleh omongan orang-orang. Aku hanya ingin membaca Al-Quran, Pak, bukan untuk mereka, tapi untuk Allah, katanya suatu malam. Puncaknya terjadi ketika sebuah majelis besar digelar di masjid desa, untuk mengakhiri perdebatan. Kiai Hadi, ulama besar dari kota, dan para pemuka agama lainnya hadir untuk mendengarkan langsung bacaan Azam. Di hadapan ratusan orang, Azam diminta membaca ayat yang disebutkan secara acak dari berbagai surah. Dengan penuh ketenangan, ia melantunkan ayat-ayat itu dengan tartil sempurna, tanpa sedikit pun kesalahan. Suara Azam menggema di masjid, menciptakan suasana yang begitu menggetarkan.
Ketika Azzam menyelesaikan bacaannya, suasana hening. Beberapa orang menunduk, menangis terisak. Kiai Hadi berdiri, menatap jamaah dengan mata yang berkaca-kaca. Saudara-saudara, inilah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita meragukan tanda-tandanya, tetapi jadikan ini sebagai pengingat untuk mendekatkan diri kepadanya, ucapnya tegas. Ucapannya disambut dengan takbir dari seluruh jamaah, menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Malam itu, Azzam tidak merasa istimewa, meski dunia di sekitarnya menganggapnya demikian. Baginya, ia hanyalah seorang anak kecil yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mencintai Al-Quran. Bu, apakah Allah senang jika aku membaca Al-Quran? Tanyanya dengan polos sebelum tidur. Bu Siti tersenyum, mengusap kepalanya dengan lembut. Allah pasti sangat senang, Nak, karena kau membaca bukan dengan mulut, tetapi dengan hati. Kata-kata itu menutup malam dengan damai, mengingatkan semua orang bahwa di balik keajaiban ini, ada cinta Allah yang tak terbatas.